reformasi, pasca reformasi ya. Yang mungkin kita bisa menikmati kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berdiskusi seperti malam ini, mendiskusikan tema yang mungkin tidak mungkin dilakukan ketika sebelum era reformasi, ya, di zaman Orde Baru. Saya tidak tahu nih kebanyakan waktu Orde Baru ini umurnya berapa. Tapi kalau mungkin Anda sudah SMP, SMA, di zaman Orde Baru pasti merasakan bagaimana begitu tidak bebasnya kita bicara. Bahkan kita mungkin, saya sendiri ya mungkin, saya sendiri mungkin mengalami bahwa informasi tentang adanya pembantaian anggota atau simpatisan atau keluarga dari PKI secara besar-besaran, itu mungkin di masa saya masih SMA itu tidak pernah saya mendengar itu. Ya, mungkin adik-adik mungkin saya tidak tahu, tapi hampir karena memang tidak ada informasi itu dan di stop ya. Kita tidak bisa bicara sebebas-bebasnya. Kita tidak bisa membicarakan informasi-informasi yang ini ya, terutama tentang pembantaian simpatisan atau keluarga atau anggota PKI. Nah, kita tentu bersyukur mengalami zaman, mengalami era di mana kita mempunyai kebebasan, mempunyai privilege untuk membicarakan tema-tema itu yang dulu mungkin sangat susah dan tidak mungkin ya. Dan literatur itu juga kan tidak ada karena memang dilarang. Berbagai buku-buku yang membicarakan tentang tema-tema yang sensitif ini dulu tidak ada, dilarang ya, tidak boleh dan sifatnya rahasia. Maka kita tentu bersyukur bahwa mempunyai kesempatan untuk hidup di era yang memberikan kebebasan kita untuk berbicara, untuk mendiskusikan tema-tema ini. Tentu saja yang ketiga saya ingin mengapresiasi acara ini yang bertemakan apa tadi, melirik genosida PKI tahun 1965-66, karena ini berarti teman-teman yang ada di sini saya kira berarti sudah mempunyai perspektif yang mungkin jarang ya, mungkin jarang dan tidak trendy akhir-akhir ini, karena yang tren sekarang ini adalah kelihatannya anak-anak muda, banyak mahasiswa atau masyarakat yang tergiring untuk justru tidak mau untuk melirik ke kejadian-kejadian fakta yang sangat menyakitkan dan mempertanyakan identitas kita sebagai orang Indonesia, sebagai manusia Indonesia yang konon katanya sopan, beretika, beragama, tapi kita masih kritis mempertanyakan itu dengan berani untuk membuka diri, berani untuk mendiskusikan, membicarakan satu kejadian yang ya itu benar-benar sangat tidak humanis, sangat sadis, dan tidak menggambarkan identitas manusia Indonesia yang selama ini kita banggakan sebagai orang yang katanya beragama, sebagai orang yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, kesopanan, ketimuran, dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhir-akhir ini tren atau banyak diskusi, banyak wacana yang semakin mencoba untuk memperkuat stigmatisasi terhadap
ya keluarga atau anggota atau mantan dari keluar keturunan dari PKI yang ya seolah-olah bahwa selesai PKI itu adalah sumber dari segala sumber kejahatan di Indonesia. Nah, kita ada keberanian teman-teman, ada keterbukaan untuk mencoba untuk mendialogkan ini, mencoba untuk mendiskusikan ini berarti siap membuka diri. Siap membuka diri dengan informasi pengetahuan yang selama ini dihegemoni oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, saya sebut saja Orde Baru ya dalam hal ini, kebenaran tentang satu kejadian yang itu sebenarnya fakta pernah ada di Indonesia. Ya, ya, ya diskusi ini, kesempatan ini juga memberikan kewaspadaan lah kepada kita tentang ya yang fenomena-fenomena yang mulai hari ini menguat hari ini, akhir-akhir ini yang menandakan ketidaksehatan iklim bermasyarakat, bernegara di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita mengalami atau menemui menguatnya fenomena-fenomena yang tidak sehat ya. Terutama misalnya isu-isu kebangkitan PKI bahwa ya PKI ini semakin menguat. Kemudian yang terakhir misalnya ada anjuran untuk nonton film PKI, film G30S PKI, yang semuanya adalah bertujuan untuk memperkuat stigma terhadap terhadap keluarga atau keturunan atau orang-orang yang pernah berhubungan dengan kelompok ini ya. Akhir ini juga kita sering mendengar kadang-kadang orang yang kritis, orang yang belajar membaca buku-buku atau pengetahuan atau informasi yang bersifat kiri ya dalam tanda kutip selalu kadang-kadang otomatis dianggap sebagai simpatisan atau pendukung PKI ya. Jadi sekarang seperti ada pro dan anti PKI itu diciptakan, dikuatkan untuk secara otomatis langsung atau tidak langsung itu memperkuat stigma kepada teman-teman kita yang mungkin keturunan dari orang-orang yang pernah terlibat dalam kelompok atau grup PKI itu ya. Nah, tentu ini adalah hal yang menurut saya tidak sehat karena bagaimana ya kebangkitan PKI, kebangkitan komunisme, kebangkitan sosialisme itu sudah tidak relevan lagi ya. Uni Soviet sendiri sudah tidak berdaya, kemudian ya hampir negara yang katanya sekarang masih menganut komunisme seperti Cina, kita tidak temui lagi fenomena-fenomena yang kita anggap komunisme pada masa itu ya. Semua sekarang berkiblat kepada kapitalisme. Cina di mana-mana itu pun begitu, di Rusia sekarang sudah bubar ya. Kemudian saya pikir ini semacam fenomena ini ya, fenomena yang tidak sehat tadi adalah semacam generalisasi bahwa setiap orang yang pernah berhubungan dengan PKI, keluarga itu sudah otomatis adalah bagian dari PKI. Yang ini adalah generalisasi dan tentu tidak mungkin bahwa mungkin ia ada keterlibatan misalnya ya yang dalam sejarah misalkan disebutkan bahwa PKI
memang mungkin ada keterlibatan, tetapi apakah misalnya kalau iya ada keterlibatan, apakah misalnya keluarganya atau anggota, bahkan anggota yang tidak tahu dan tidak melakukan apa-apa, kekejaman apa-apa, kemudian menjadi korban juga korban kemanusiaan tadi ya, pembunuhan massal itu. Kemudian juga sampai sekarang menjadi korban dari stigmatisasi kelompok atau keturunan dari PKI ini. Nah, mungkin kita lebih mendalami lagi sih sebenarnya apa yang terjadi setelah G30 ya, G30S yang oleh Orde Baru ditambahi dengan PKI ya. Jadi mungkin kita saya harus jelaskan dulu posisi saya ya. Jadi tentu G30 para sejarawan tidak sedikit sekali yang kemudian mengatakan bahwa PKI benar-benar terlibat, dalam arti dibalik semuanya adalah PKI. Ya, dibalik kejadian G30S itu adalah PKI. Maka sejarawan berdebat itu. Yang paling banyak para sejarawan itu adalah bingung dan menganggap ini adalah kejadian misteri ya, dan kejadian yang sangat misteri dan susah untuk disimpulkan bahwa PKI terlibat langsung dalam gerakan G30S ya. Kebanyakan karena memang data dan akses data itu sangat susah sekali, dan kemudian justru yang paling penting yang sangat dikuatkan adalah kebenaran yang menurut Orde Baru. Jadi Orde Baru inilah yang kemudian mengasosiasikan dan menetapkan bahwa G30S adalah PKI. Ya, tidak ada lain, itu adalah Orde Baru. Oke, nah kita fokus kepada setelah Orde Baru, setelah G30S itu ya. Jadi tentu kita tidak setuju, tentu kita menyayangkan dan sangat mengutuk pembunuhan berapa jenderal itu, 7 ya, 6 di Jakarta, kemudian 2 di Jogja, 1 perwira menengah ya. Nah, tentu kita tidak setuju dan kita sangat mengutuk itu, dan kita tentu mewaspadai dan kita jadikan itu pelajaran. Tetapi yang kita sayangkan juga fenomena pembunuhan massal, pembantaian massal anggota PKI dan keluarganya, anggota PKI, yang jumlahnya konon ya 200, 500 sampai hampir ada yang mengatakan 2 juta. Jadi kita ambil tengah-tengahnya kira-kira 1 juta. Jadi bayangkan teman-teman, jadi di Indonesia ini kita punya sejarah yang sangat kelam sekali. Oke lah, kalau kita tidak mau mengatakan 1 juta, ya minimal 500 lah. Tapi 500 pun sudah sangat banyak, dan orang mengatakan bahwa ini adalah salah satu sejarah yang paling kelam di Indonesia. Dan ini real, benar-benar terjadi. Pembunuhan, pembantaian terhadap katakanlah 1 juta anggota PKI. Pertanyaannya adalah, apakah semua anggota PKI yang konon waktu itu ada sekitar 3 juta, ya, sekitar 3 juta. Kemudian kalau yang melakukan kekejaman G30S, katakanlah pemimpin-pemimpin PKI waktu itu, apakah kemudian juga orang-orang yang tidak melakukan itu, tidak tahu apa-apa, dan tanpa diadili, hampir kebanyakan orang, dan ya tanpa proses pengadilan. Tanpa proses pengadilan. Kalau Anda baca misalkan
bukunya John Rosa, atau kemudian bisa silahkan nonton film apa itu Jagal, dan film-film lainnya yang banyak sekali menunjukkan betapa banyaknya dan betapa proses pembantaian itu begitu kejam, dan tidak terbayangkan bahwa orang tua kita, nenek moyang kita pernah melakukan itu. Mereka biasanya dijemput malam-malam, kemudian dibawa di Jakarta ya, dibawa truk ke daerah pinggiran, entah ke Sukabumi, entah kemana, kemudian dan tidak bisa melawan apa-apa. Yang terlibat yang ya tentara, kemudian juga masyarakat. Tapi ya bagaimana proses ini masyarakat bisa kemudian, tentu ada di situ ada mekanisme yang Anda bisa baca di bagaimana John Rosa menggambarkan itu. Tapi yang jelas begitu tidak terbayangkan bahwa masyarakat Indonesia bisa melakukan kekejaman seperti itu ya. Jadi kadang-kadang juga tidak berdasarkan informasi yang benar bahwa dia anggota PKI yang benar-benar aktif. Kadang-kadang hanya karena kebencian pribadi ya. Bahkan ada yang bercerita katanya ya karena persaingan cinta segitiga, atau persaingan kebencian pribadi antar tetangga, antar saudara, itu bisa menjadi jalan untuk kemudian mengesahkan untuk mengambil dan kemudian diserahkan untuk dibunuh ya, dijagal. Nah, cerita-cerita tentang pembunuhannya juga sangat sadis ya, yang disembelih, kemudian yang paling umum biasanya dijeburkan ke sumur yang sudah mati. Kalau Anda nonton film Jagal, betapa ya sangat kejam, dan tidak terbayangkan bahwa orang Indonesia mampu melakukan itu. Ya, sangat savage ya, tidak berperi kemanusiaan. Yang konon dilukiskan oleh banyak sejarawan sebagai salah satu contoh kekejaman yang sangat sangat kejam di abad 21, di abad 20. Kemudian yang sangat menyakitkan, korban 500 lah sampai 1 juta. Itu seperti dibiarkan, didiamkan, tidak bahkan dilarang untuk diketahui, tidak dikasih tahu kepada generasi muda Indonesia bahwa kita pernah mengalami itu, dan semacam tertutup informasinya. Dan bahkan seperti ada semacam dibolehkan, dalam arti ya mereka telah membunuh jenderal-jenderal, mereka adalah pelaku, dan PKI adalah otomatis jahat. Setiap yang anggota PKI, siapa saja yang berhubungan dengan PKI otomatis jahat. Maka sah-sah saja. Jadi pembantaian itu seperti seperti balas dendam yang dibolehkan. Dan ini tentu sangat menyakitkan ya, bagi keluarga, bagi keturunan, teman-teman keturunan anggota PKI ini ya. Bagaimana kalau Anda banyak sekali video-video yang memperlihatkan bagaimana stigmatisasi itu memperkuat di masyarakat ya. Bahkan juga cerita-cerita tentang kekejaman pembantaian ini begitu dahsyat ya. Dulu saya waktu SMA misalnya diceritain oleh guru saya di pesantren waktu itu. Dia bercerita bagaimana cara dia bercerita
dengan senang dan dengan suka, dengan bangga, bercerita bagaimana seorang perempuan, dia melihat sendiri, ya, dia tidak tapi melihat bagaimana cara pembantaiannya, itu ditusuk dari kemaluan sampai ke mulutnya. Kemudian sungai di desanya itu airnya penuh dengan darah, ya. Jadi sampai satu ya mungkin setengah meter isi air sungai di kampungnya itu adalah darah dari pembantaian anggota PKI atau suspek anggota PKI. Itu cerita itu begitu tidak hanya satu daerah, ya, umumnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu banyak sekali, daerah Bengawan Solo, kemudian daerah Mataram, ya, Ponorogo, Ngawi, Madiun, Blitar, Kediri, Jombang, daerah-daerah hampir semua menceritakan pengalamannya banyak sekali. Bagaimana jalan itu penuh dengan darah, bagaimana sungai-sungai itu dengan darah yang isinya adalah korban-korban pembantaian PKI itu. Nah, ini tidak diungkap dan tidak menjadi pelajaran, dan bahkan saya menangkap seperti disahkan, ya, seperti disahkan oleh sebagian masyarakat sebagai semacam mempertegas atau mengkonfirmasi bahwa PKI ini memang begitu, jadi balasannya juga begitu. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang ini tidak terlibat. Banyak sekali orang terlibat. Di PKI itu banyak haji, banyak orang Muslim. Anda mungkin kenal Alimin, ya. Alimin bukan Ali Amin saya. Alimin di PKI itu kan Muslim, namanya juga Alimin. Banyak sekali Muslim. Jadi tidak terkait itu. Tapi banyak sekali orang-orang yang tidak tahu dengan tidak terlibat, itu menjadi sasaran pembantaian oleh masyarakat, ya, pada waktu itu. Nah, tentu untuk kita bisa seperti nama forum ini, ya, dia buka dialog. Kita harus bertanya, berani bertanya. Pertama, mungkin pertanyaan yang penting untuk malam hari ini dipikirkan adalah, ya tentu saya tidak akan menjawab, mendorong pada satu jawaban, tapi paling tidak kita masih mempunyai sikap kritis, ya, sikap kritis ini. Dan sikap kritis ini menjadi harapan, ya, bagi Indonesia, bahwa pemuda-pemuda kita masih mempunyai sikap kritis mandiri untuk bisa belajar, kemudian mempunyai interpretasi sendiri sebenarnya apa yang terjadi. Ya, pertama adalah mungkin, benarkah G30S itu adalah PKI? Ya, ya banyak teori, tapi yang jelas Orba yang mengatakan bahwa itu PKI dulu kalau Anda baca, ya, di Mahmilub itu semua terdakwa yang dari PKI mengatakan yang terlibat, ya, secara individu, bukan organisasi. Nah, kemudian kalau begitu, sahkah kemudian pembantaian terhadap anggota-anggota yang tidak terlibat dalam G30S itu, bahkan kemudian jutaan, ya ratusan ribu, ya. Apakah kemudian kita mengesahkan dan membolehkan begitu? Ya, karena siapa di balik G30S ini adalah dark story, ya, yang sangat susah untuk diungkap, kecuali, ya, Orde Baru yang selalu mengatakan, ya, PKI itu. Kemudian ya, kita mempertanyakan tadi, apakah kalaupun pemimpin-pemimpin PKI seperti DNID, kemudian siapa, Kamaruzzaman, Syam Kamaruzzaman, kemudian
yang lain-lain mungkin teruntung terlibat dalam G30S, apakah kemudian mengesahkan anggota PKI yang 3 juta itu kemudian diasosiasikan dengan G30S kemudian dibenarkan untuk terjadi pembantaian? Ya, tentu ini menjadi pertanyaan kemanusiaan kita, saya kira. Ya. Kemudian soal ideologi PKI yang bangkit lagi. Ya, saya kira di dunia manapun sekarang itu diragukan, ya. Diragukan. Dan dengan iklim yang sangat terbuka seperti sekarang, kita bisa gampang saja melihat dan mengidentifikasi bahwa ada kebangkitan atau tidak. Tetapi tidak kemudian mengeneralisir bahwa semua orang yang pro, yang mengkritik seperti malam ini misalkan, yang melihat kembali kejadian pembantaian itu sebagai orang yang pro, kemudian orang yang pro PKI dan ya membela PKI, apakah seperti itu? Tidak kan? Jadi sikap kritis ini perlu untuk, saya kira, untuk ditumbuhkan di masyarakat Indonesia. Dan yang terpenting adalah memikirkan bagaimana rekonsiliasinya. Artinya banyak sekali keluarga atau keturunan PKI yang sudah menjadi korban, ya. Mereka mungkin orang tuanya atau nenek moyangnya dibunuh tanpa pengadilan, dikuburkan di tempat yang tidak diketahui sampai sekarang. Tapi kemudian keluarganya juga tetap menanggung stigma. Jadi anak-anak PKI, keturunan PKI itu kan tidak boleh menjadi PNS, tidak boleh mendaftar menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri, kemudian ya sangat dibatasi kesempatan-kesempatan, misalnya berprestasi lomba-lomba itu, mereka kemudian akan ada istilahnya bersih lingkungan, bersih diri dan bersih lingkungan. Jadi di masa Orde Baru itu sangat sangat ditekankan itu. Jadi mereka yang masih keluarga itu berarti PKI, berarti tidak bersih, berarti otomatis tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan beberapa fasilitas negara, misalnya menjadi PNS tadi, menjadi mahasiswa perguruan tinggi negeri, misalkan ikut lomba-lomba tertentu dan lain-lain. Ya, itu tidak boleh. Mereka sangat mendapatkan stigma yang sangat kuat. Nah, ini tentu Anda bayangkan kalau kita mendapatkan stigmatisasi seperti itu, apa rasanya kan? Jadi tentu kita perlu kembali melihat bagaimana merekonsiliasi, karena memang pengetahuan umum yang di masyarakat yang paling kuat saat ini, yang karena 32 tahun ya, 32 tahun kita dijejali, Anda semua dijejali dengan pengetahuan yang satu bahwa G30S PKI itulah PKI, dan soal pembunuhan, penyembelihan, pembantaian massal anggota PKI itu mungkin tidak pernah sampai kepada kita kecuali setelah pasca jatuhnya Orde Baru. Nah, ini harus dipikirkan, saya kira, bagaimana kita merekonsiliasi dengan antara, karena ada proses sebelum G30S memang banyak kejadian-kejadian permusuhan yang mengakibatkan kebencian-kebencian, tapi kemudian terjadi pembantaian massal yang tidak diketahui prosesnya, bagaimana koordinasinya, orang kemudian bisa melakukan itu dengan sendirinya seperti ada dorongan. Itu bagaimana ya? Tentu banyak orang yang merasa bersalah juga ya. Tapi kemudian dikaitkan dengan sejarah-sejarah sebelumnya. Nah, ini perlu kita melihat itu dengan kritis, dan saya pikir diskusi malam ini ya, adalah salah satu jalan ya yang bagus sekali, bahwa teman-teman mempunyai keinginan, mempunyai
visi untuk terbuka, berdialog, melakukan rekonsiliasi dengan masa lalu. Dan kalau seandainya masyarakat Indonesia banyak yang punya perspektif seperti itu, saya kira ini potensi yang baik untuk menyelesaikan atau paling tidak mengurangi masalah yang menjadi salah satu masalah tergelap ya atau dalam histori Indonesia. Saya kira mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada dialog mungkin lebih saya sukai. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik teman-teman semua, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ali Adit buat bahan bagi kita semua. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui fitur chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada yang ingin bertanya di via chat. Jadi izin Bapak ada yang ingin bertanya. Ini Joko Nugraha ingin bertanya. Silakan kita bertanya. Oke.